Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 9, yaitu di bab listrik statis. Listrik statis dibagi menjadi beberapa bahasan. Pertama, pengertian listrik statis, cara membuat benda bermuatan, hukum Coulomb, dan medan listrik. Namun di video ini dibatasi, kita hanya bahas tentang pengertian listrik statis dan juga membuat benda bermuatan. Untuk materi 2 ini, hukum Coulomb dan medan listrik, akan dicantumkan di deskripsi. Oke, listrik statis itu apa sih? Oke, perhatikan di sini. Pernahkah kalian melihat alat ini? Ini namanya adalah generator Van de Graaff. Ya, mungkin kalau kamu nonton film Mr. Bean, itu ada tuh adegan seseorang megang generator Van de Graaff ini. Kemudian rambutnya akan berdiri. Ya. Jadi generator Van de Graaff ini menghasilkan muatan listrik yang tersalurkan ke tubuh orang ini, kemudian membuat rambutnya itu berdiri. Contoh lainnya, nah ini mungkin tanpa kamu sadari, pernah kamu rasakan. Tiba-tiba kamu merasa seperti kesetrum ketika menyentuh teman kamu atau mungkin menyentuh benda-benda lain yang berbahan logam. Ya. Dan itu karena tubuh kamu tanpa tersadari mengandung muatan listrik statis, sehingga saat menyentuh orang lain atau menyentuh benda-benda berbahan logam, muatan kamu akan terlompat seperti terasa kesetrum. Nah, contoh lainnya di sini pada petir. Dan pada petir ini adalah muatan listrik statis yang sangat besar dan terbentuk di lapisan awan yang tergesek-gesek dengan udara atau awan lainnya, sehingga saat terjadi perbedaan potensial dengan permukaan bumi, muatan listrik tersebut akan terlompat sehingga menyebabkan petir. Ini adalah contoh-contoh muatan listrik statis di sekitar kita. Di pembahasan listrik statis, kita membahas tentang sifat-sifat muatan listrik tersebut. Listrik statis itu artinya ada diam. Jadi kita hanya membicarakan listrik yang diam, mempelajari tentang sifat-sifat muatan listriknya. Oke, muatan listrik pertama kali diperkenalkan oleh fisikawan bernama Benjamin Franklin. Seperti di video tentang partikel materi kemarin, kita sudah belajar muatan listrik ada dua, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Benda dikatakan bermuatan positif jika jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektron. Kenapa bisa lebih banyak protonnya? Karena benda kehilangan elektron. Untuk benda bermuatan negatif, bisa bermuatan negatif jika jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Kenapa bisa gitu? Karena benda mendapatkan elektron. Ya, jadi ingat, benda bermuatan listrik positif dan negatif itu karena elektronnya. Proton tidak bisa pindah, ya, jadi karena elektronnya. Bermuatan positif karena kehilangan elektron, bermuatan negatif karena mendapatkan elektron. Satuan muatan listrik ini adalah Coulomb, dilambangkan dengan C, Coulomb. Ya, sama seperti manusia juga diciptakan jadi dua jenis, ya, laki-laki dan perempuan. Muatan listrik ternyata juga ada dua jenis, yaitu positif dan negatif. Ternyata sifatnya pun sama. Sifatnya apa? Interaksi antara muatan positif dan muatan negatif. Muatan yang sejenis akan tolak menolak. Muatan berlawanan jenis akan tarik menarik. Demikian juga dengan manusia. Ya, manusia yang sejenis, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, maka akan tolak menolak. Sebaliknya, manusia yang berlawanan jenis, laki-laki dan perempuan, akan tarik menarik. Fitrahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada manusia yang suka dengan sesama jenis, berarti mungkin nggak normal, ya, tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Begini ya, positif bertemu dengan positif maka akan tolak menolak karena muatannya sejenis. Negatif dengan negatif maka akan tolak menolak karena sejenis. Muatan positif bertemu dengan muatan negatif akan tarik menarik karena berlawanan jenis, ya. Jadi inilah muatan listrik, ada dua jenis, positif negatif. Interaksinya yang sejenis akan tolak menolak, yang berlawanan jenis akan tarik menarik. Oke, contoh soalnya seperti ini, perhatikan. Oke,
Tentukan muatan dari bola X berikut. Oke, perhatikan di sini ada dua bola yang bermuatan listrik. Yang satu udah diketahui bermuatan positif. Nah, kita mau tahu muatan bola X ini. Kita lihat gambarnya nih. Ternyata di gambar tersebut bola ini saling menjauhi atau saling tolak menolak. Tolak menolak berarti muatannya sejenis. Berarti kalau misalnya ini muatan positif, maka X-nya juga bermuatan positif. Oke, contoh lainnya di sini ada muatan negatif dan muatan X. Dari gambar ini terlihat bahwa muatan negatif dan bola X dia mendekat atau tarik menarik. Muatan yang tarik menarik adalah muatan yang berlawanan jenis. Maka kalau misalnya ini negatif, maka benda X-nya adalah positif. Oke, contoh lainnya di sini ada 4 buah bola. Kita diketahui hanya bola yang paling pinggir yaitu negatif. Kita ditanyakan adalah muatan benda X ini. Maka kita cari tahu dulu salah satu dari sini, kemudian yang ini. Oke, ini muatan negatif. Kemudian ini bola dia tertarik, terjadi tarik menarik. Maka muatannya adalah berlawanan jenis. Maka bola ini adalah bermuatan positif. Oke, bola ini dan bola ini. Oke, lihat bola ini dan bola ini, dia tolak menolak, saling menjauhi. Maka bermuatan sejenis. Berarti bola ini adalah muatan positif. Kemudian ini dan ini sekarang. Bola positif ini dengan bola X. Ternyata dia saling mendekati, berarti tarik menarik. Berarti bermuatan berlawanan jenis. Kalau ini positif, maka ini adalah negatif. Oke, konsepnya dua itu aja ya. Benda yang bermuatan sejenis akan tolak menolak. Benda yang berlawanan jenis akan tarik menarik. Kunci di situ ada dua. Oke, contoh lainnya di sini. Lihat ada 6 buah bola. Ada keterangan bola 6 positif, bola 5 narik bola 6, bola 4 nolak bola 6 dan seterusnya. Kita diminta adalah menebak muatan bola 1 sampai bola 6. Oke, kita lihat dulu di sini. Bola 6 bermuatan positif. Oke, kita tandai dulu bola 6 positif. Kemudian keterangan selanjutnya adalah bola 5 menarik bola 6. Kalau menarik berarti bermuatannya berlawanan jenis. Berarti kalau misalnya 6 adalah positif, berarti 5 adalah negatif. Ya, karena menarik berarti berlawanan jenis. Kemudian bola 4 menolak bola 6. Kalau menolak berarti bermuatan sejenis. 4 menolak 6. Berarti karena 6 positif, maka 4 juga positif. Kemudian bola 4 menolak bola 3. Menolak lagi. Kalau menolak berarti sejenis, ya. Kalau ini positif berarti bola 3 juga positif. Kemudian bola 3 menarik bola 2. 3 dan 2 menarik, tarik menarik. Berarti bermuatannya berlawanan jenis. Berarti kalau 3 positif maka 2 adalah negatif. Selanjutnya bola 1 ditarik bola 4 dan bola 3. Berarti tarik menarik berlawanan jenis. Kalau 3 dan 4 positif maka satunya adalah negatif. Kita dapat jenis-jenis muatan ini, ya. Jadi untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini kunci 2 tadi. Muatan sejenis akan tolak menolak. Muatan berlawanan jenis akan tarik menarik. Oke, kita lanjut. Nah, gimana sih cara membuat benda bermuatan? Ada 3 cara di sini. Pertama dengan menggosok, kedua dengan induksi, ketiga dengan konduksi. Apa perbedaan antara ketiga cara ini? Kita bahas semuanya, ya. Oke, pertama dengan menggosok. Jadi tadi contoh yang di awal, kamu pernah merasa kesetrum mungkin ya, kalau misalnya megang teman kamu, khususnya kalau misalnya cuaca dingin atau di tempat yang sedang AC, ya. Itu bisa aja tanpa tersadari tubuh kamu tergosok-gosok oleh benda yang mudah menghasilkan muatan listrik, ya. Jadi dengan cara pertama membuat benda bermuatan adalah dengan cara menggosok. Menggosoknya, 2 benda itu udah digosok aja, ya, 2 benda hingga kedua benda menjadi bermuatan. Apa aja sih benda yang digosok bisa menghasilkan muatan listrik? Banyak sebenarnya. Tapi yang sering dibahas dan keluar di soal itu hanya benda-benda ini aja. Wah, banyak banget tabel ini. Gimana cara ngafalnya? Oke, perhatikan di sini. Ada trik-triknya. Daripada menghafal satu-satu seperti ini akan rumit,
Kita triknya seperti ini. Kita lihat, ada benda-benda di sini: plastik, ebonit, kaca, plastik, karet. Ya, ada 5 benda di sini. Di sini ada wall, sutra, rambut, wall. Oke, perhatikan. Ini benda yang digosok. Ini adalah kain penggosoknya. Ya, ini adalah penggosoknya. Perhatikan. Kamu lihat sini, plastik negatif, ebonit jadi negatif, kaca jadi positif, plastik jadi negatif, karet jadi negatif. Kalau kamu lihat di sini, lihat. Yang berbeda cuma satu, yaitu hanya kaca yang digosok jadi positif. Ini kita jadikan sebagai kata kunci, ya. Hanya kaca yang digosok jadi positif. Selain itu, mau dia plastik, mau ebonit, mau karet, atau nanti contoh lainnya adalah mika, atau mungkin balon, yaitu semua akan jadi negatif. Kecuali kaca. Kaca digosok akan jadi positif. Kaca pasangannya selalu dengan sutra, ya, kaca jadi positif. Jadi untuk menghafal ini gitu aja, ya. Hanya kaca digosok jadi positif. Plastiknya negatif, ya otomatis wallnya kebalikannya aja ya. Kalau plastiknya negatif, maka wallnya positif. Ebonitnya negatif, maka wallnya positif, dan seterusnya. Kita hanya hafal yang ini aja nih, benda yang digosoknya aja. Cukup itu aja yang kita hafal. Oke, kemudian gimana perpindahan elektronnya nih dihafalnya? Kita pakai konsep aja. Kita waktu belajar partikel materi, kita udah belajar konsep bahwa hanya elektron yang bisa pindah. Pindahnya gimana? Oke, perhatikan. Misalnya benda bermuatan positif. Benda positif itu karena dapat elektron atau karena lepas elektron. Ya. Benda bermuatan positif karena melepas elektron. Sebaliknya, benda bermuatan negatif karena mendapatkan elektron. Itu kuncinya 2, ya. Benda bermuatan positif karena melepas elektron, benda bermuatan negatif karena mendapatkan elektron. Nah, sekarang kita lihat plastik dengan wall. Plastiknya jadi negatif. Nah, kita logikanya seperti ini. Plastik jadi negatif karena lepas elektron atau karena mendapatkan elektron. Ya, plastik negatif karena mendapatkan elektron. Dari mana elektronnya? Ya dari wall. Oh, berarti perpindahan elektronnya dari wall ke plastik. Contohnya di sini, kaca dengan sutra. Kaca jadi positif. Kaca jadi positif karena dapat elektron atau karena lepas elektron. Kaca positif karena melepas elektron. Lepasnya kemana? Ya ke sutra. Maka perpindahan elektronnya adalah dari kaca ke sutra, dan seterusnya. Ya, ini pakai konsep aja. Kalau dihafal nih malah balik-balik. Konsepnya gitu aja tadi ya. Benda bermuatan positif karena melepas elektron, benda bermuatan negatif karena dapat elektron. Oke, contoh soalnya seperti ini. Perhatikan. Ini contoh-contoh model soal UN, ya. 2 buah benda saling digosokkan sehingga menghasilkan muatan pada kedua benda tersebut. Pasangan yang tepat antara jenis benda dan proses pemuatannya adalah, oke, kita lihat sini. Kaca dengan sutra. Kita tunjuk muatannya. Ya, pokoknya tadi kuncinya adalah hanya kaca yang digosok jadi positif. Selain itu jadi negatif. Oke. Kaca dengan sutra. Oh, kaca positif. Ya, otomatis sutra negatif. Mika negatif. Balon negatif. Sisir negatif. Nah, gampang ingetnya ya. Hanya kaca yang digosok jadi positif. Oke, sekarang prosesnya. Proses yang benar gimana? Oke, perhatikan. Oke, tadi lihat, kaca jadi positif. Kaca jadi positif karena dapat atau karena lepas elektron? Ya, karena lepas. Berarti kaca melepas elektron ke sutra. Maka elektronnya berpindah dari kaca ke sutra. Oh, ini betul. Selanjutnya, mika jadi negatif karena dapat atau karena lepas elektron? Karena dapat. Dapatnya dari mana? Dari wall. Oh, berarti mika mendapatkan elektron dari wall, atau elektron berpindah dari mika ke wall. Betul apa salah berarti ini? Salah. Ya, harusnya elektron berpindah dari wall ke mika. Ya, tadi kan mika bermuatan negatif, maka mika yang menerima elektron. Oke, kemudian balon negatif. Balon negatif karena dapat atau karena lepas? Karena dapat. Dapatnya dari mana? Dari rambut. Maka harusnya elektron berpindah dari rambut ke balon. Sedangkan di sini dari balon ke rambut, berarti salah. Demikian juga sisir negatif karena dapat elektron. Dari mana? Dari rambut. Oh, berarti elektron berpindah dari rambut ke sisir. Nah, ini betul. Di jawabannya adalah 1 dan 4. 1 dan 4 itu ya silangnya. 1 dan 4. Oke, kemudian contoh soal lainnya. Interaksi tarik-menarik akan terjadi pada... Oke, kita lihat interaksi tarik-menarik.
Oke, kata kunci tadi tarik menarik kalau bermuatan berlawanan jenis, ya. Berarti kita lihat di sini, batang plastik. Nah, plastik jadi muatan negatif. Ingat. Dengan terhadap batang ebonit, ebonit negatif. Negatif dengan negatif akan tolak menolak. Berarti ini salah. Kemudian, batang plastik negatif terhadap batang sisir, sisir jadi negatif juga. Negatif dengan negatif tolak menolak, berarti salah. Ebonit negatif terhadap batang kaca positif. Nah, negatif ketemu positif maka akan tarik menarik. Nah, ini yang betul. Batang kaca positif digosok dengan benda berbahan benda yang bermuatan positif juga, maka dia tolak menolak, berarti salah. Jawabannya adalah ini, ya. Di cara gampang tadi, oke, hanya kaca yang digosok jadi positif, selain itu jadi negatif. Itu aja gampang. Oke, cara kedua induksi. Induksi itu gimana? Oke, induksi kata kunci di sini. Metode yang dilakukan dengan cara mendekatkan, ingat didekatkan, bukan disentuh, didekatkan benda yang bermuatan dengan benda yang belum bermuatan hingga terjadi pemisahan muatan listrik. Nah, kata kunci ini terjadi pemisahan muatan listrik. Jadi antara benda bermuatan positif dan benda bermuatan negatif dia akan terpisah. Oke, contoh seperti ini. Misalnya ada dua bola. Ini netral. Yang netral artinya jumlah positif sama jumlah negatifnya sama. Bola netral. Kemudian didekatkan dengan benda bermuatan positif misalnya ini. Ingat, positif akan menarik negatif, maka negatifnya akan mendekat ke kiri. Positifnya akan menjauh gak? Enggak. Ingat, positif atau proton tidak bisa berpindah tempat, maka yang bisa bergeser hanya elektronnya yang mendekat. Positifnya tidak menjauh, ya, elektronnya yang mendekat. Elektronnya akan mendekat atau tertarik ke muatan positif ini. Setelah ini, lihat, terpisah. Jadi yang bola sebelah kiri dia bermuatan negatif, bola sebelah kanan dia bermuatan positif. Inilah yang namanya pemisahan muatan. Hingga terpisah sekarang, jadi bola yang kiri bermuatan negatif, bola yang kanan jadi bermuatan positif. Awalnya dua-dua netral, karena induksi maka yang kiri negatif, yang kanan positif. Ya, ingat didekatkan hingga terjadi pemisahan muatan listrik. Nah, konsep induksi ini dipakai pada alat namanya elektroskop. Alat apa nih elektroskop? Alatnya bentuknya seperti ini. Ada 3 bagian utama. Ada kepala, ada batang, ada daun. Fungsinya apa? Nah, fungsi elektroskop ini adalah untuk mendeteksi adanya muatan pada suatu benda. Jadi misalnya suatu benda mau dicek nih, ini bermuatan atau enggak, pakai alat namanya elektroskop. Gimana cara kerjanya? Gini. Jadi benda yang mau kita cek, kita dekatkan ke kepala elektroskop. Kalau dia bermuatan, maka daun ini akan bergerak, akan mekar, akan membuka. Tapi kalau misalnya batang atau benda yang kita dekatkan ini tidak bermuatan, maka daun ini tidak akan bereaksi apa-apa. Nah, kenapa ini bisa bergerak? Konsepnya seperti ini. Awalnya netral, ya, jumlah positif sama jumlah negatif sama, positif negatif tersebar merata. Kemudian didekatkan dengan benda bermuatan negatif misalnya ini. Ingat, negatif akan menolak negatif, maka negatif yang di atas akan turun. Positifnya naik gak? Enggak. Ingat ya, positif tidak bisa bergerak. Ini negatifnya turun atau elektronnya turun ke bawah. Setelah elektronnya turun, maka terjadi pemisahan muatan. Yang atas hanya tersisa muatan positif, yang bawah menjadi bermuatan negatif. Karena dua daun ini bermuatan negatif, ingat, muatan sejenis akan tolak menolak. Maka bermuatan negatif dua-duanya, maka dia akan menjauh dan akan mekar, membuka seperti itu. Gimana kalau didekatkan benda bermuatan positif? Positif akan menaik negatif, maka elektronnya akan naik nih. Elektronnya akan naik ke atas, sehingga terjadi pemisahan muatan. Yang bagian atas bermuatan negatif, yang bagian bawah bermuatan positif. Sama seperti tadi, dua daunnya ini bermuatan positif, bermuatan sinis akan tolak menolak, maka dia akan membuka, gitu ya. Di elektroskop itu akan membuka. Konsepnya seperti ini, konsep induksi, didekatkan hingga terjadi pemisahan muatan listrik.
Oke, sekarang konduksi. Konduksi itu apa? Bedanya dengan induksi. Kalau tadi induksi hanya didekatkan, kalau konduksi dia harus ada kontak langsung. Tapi hanya bisa pada benda-benda konduktor atau benda-benda yang mudah mengalirkan listrik. Contohnya seperti ini, kalau ini manusia itu juga konduktor. Jadi kalau misalnya satu orang ini megang benda yang bermuatan listrik atau kesetrum, maka dia akan menyambar ke orang yang menyentuhnya. Itu adalah kontak langsung secara konduksi. Kalau konduktor dia mudah mengalirkan listrik, lawannya adalah isolator, yaitu yang sulit mengalirkan listrik. Contohnya kaca, plastik, karet. Ya, secara konduksi dia harus kontak langsung. Kalau tadi induksi dia hanya didekatkan saja. Oke, demikian materi tentang listrik statis. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.